Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para kader dan keluarga besar Partai Demokrat di seluruh tanah air dan di mancanegara yang saya cintai dan banggakan. Pada tanggal 9 September 2020, Demokrat baru saja memperingati hari kelahirannya yang ke-19. Peringatan kali ini sungguh berbeda. Tidak ada perayaan atau temu kader yang penuh sukacita. Tidak ada yang menyangka kita akan menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. Berbagai istilah asing seperti work from home, physical distancing, lockdown, distance learning, dan new normal menjadi tidak asing lagi di telinga kita. Meski kita pun beradaptasi dengan membuat istilah sendiri seperti PSBB, PJJ, AKB, dan OTG. Kewajiban mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker menjadi gaya hidup baru kita. Situasi pandemi ini, saya yakini juga sebagai wake-up call, peringatan yang menghentak dan membangunkan kesadaran kita sebagai manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Selama ini, kita larut dalam kencangnya arus perkembangan informasi dan teknologi, terlalu sibuk dengan kompetisi global yang tiada akhir. Bahkan, ada kalangan yang beranggapan bahwa dengan kemajuan teknologi, manusia bisa berbuat apa saja. Sadar atau tidak, semua itu membuat kita jumawa dan takabur, seolah menjadi penguasa dalam kehidupan ini. Sejarah mencatat, ketika wabah COVID-19 yang mematikan ini merebak pertama kali di Wuhan, kita masih menyepelekan fakta yang ada, meski kasus bermunculan di banyak negara, termasuk yang ada di depan mata. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengajak para kader dan keluarga besar Demokrat untuk bersama-sama melakukan refleksi dan bertafakur bersama. Musibah yang kita hadapi ini nyata. Siapapun bisa menjadi korbannya. Kita perlu saling berbagi rasa dan empati. Krisis besar yang melanda negeri ini juga serius. Karenanya, kita harus lebih bersatu untuk mengatasinya. Jangan biarkan satupun di antara kita dan juga rakyat menanggung bebannya sendiri. Dengan negara dan pemerintah sebagai pemimpin, kita harus bisa menemukan solusi yang tepat dan bisa mengakhiri pandemi corona dan krisis ekonomi dewasa ini. Kuncinya adalah kebersamaan. Sebagaimana orang bijak mengatakan, kalau ingin cepat, lakukan sendiri. Tapi kalau ingin sukses, lakukan bersama-sama. Pada kesempatan ini pula, saya ingin mengajak dan menyampaikan pesan kepada seluruh kader Demokrat dimanapun saudara berada. Meskipun pesan ini secara khusus saya tujukan kepada para kader dan keluarga besar Partai Demokrat, tetapi para kader juga bisa mengajak saudara-saudara kita yang lain, rakyat Indonesia yang kita cintai bersama. Ajakan yang tulus untuk memperkuat barisan, bahu-membahu, dan tolong-menolong. Moto besar yang perlu kita angkat tinggi-tinggi adalah bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Disertai tekad dan semboyan kita bersama, masa kini krisis teratasi, masa depan kehidupan bangsa aman. Ada 3 hal besar yang berkaitan dengan pesan dan ajakan ini. Pertama, dalam mengatasi krisis besar saat ini, pilihan yang kita ambil adalah menyelamatkan hidup manusia dan memulihkan ekonomi sebagai satu kesatuan yang utuh. Jangan dipisah-pisahkan. Dengan strategi, kebijakan, dan tindakan yang tepat, keduanya dapat dilakukan. Kedua, dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi ini, tentu kita pilih kebijakan dan tindakan yang tepat, yang benar-benar bisa mendatangkan keberhasilan. Namun, bersama dengan itu, perlu kita cegah terjadinya hal-hal yang mengancam keberlangsungan kehidupan bangsa yang baik di masa depan. Kita harus bisa mengatasi masalah saat ini tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Sedangkan yang ketiga, kita merasakan kurangnya kerukunan dan kebersamaan di antara sesama komponen bangsa, termasuk ketika kita sedang menghadapi krisis saat ini. Polarisasi politik yang tajam masih kita rasakan. Masih terasa pula sikap kawan dan lawan dalam kehidupan sosial kita. Karenanya, sungguh sangat perlu untuk meneguhkan komitmen persatuan seluruh komponen bangsa guna menghadapi tantangan ke depan. Saudara-saudara, hari ini, berdasarkan data WHO, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai lebih dari 31 juta
dengan angka kematian mendekati 1 juta jiwa. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 250.000 kasus dengan angka kematian mendekati 10.000 jiwa. Angka ini masih terus bertambah, sedangkan vaksin yang teruji belum juga kita temukan. Tentu, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga para korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Secara pribadi, saya bisa merasakan betapa dalamnya kesedihan dan kehilangan jika orang yang sangat kita cintai berpulang ke rahmatullah. Besarnya jumlah korban di seluruh dunia akibat COVID-19 ini merupakan harga mahal yang harus kita bayar untuk menebus sikap abai, angkuh dan menganggap remeh, serta inkonsisten dalam menghadapi pandemi yang ditunjukkan oleh banyak kalangan di dunia. Setelah 9 bulan berlalu, kita masih terus mencari jawaban atas persoalan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Barulah kita menyadari, we are insignificant in this universe. Kita bukanlah penguasa dari kehidupan ini. Mari mengakui kekhilafan ini, memohon ampunan kepada Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Besar. Kita tidak ingin ada 50 juta orang lagi menjadi korban pandemi seperti yang terjadi 100 tahun lalu saat Spanish flu menerpa dunia. Saudara-saudara, untuk menghadapi krisis dan ujian sejarah ini, perlu solusi, kerja keras, dan langkah nyata. Juga perlu upaya lanjutan dan langkah efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 agar bisa segera menghentikan sebarannya, sehingga lebih banyak jiwa manusia yang bisa selamat. Harus kita akui bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan tentang validitas dan transparansi data kasus akibat COVID-19. Ini bisa saja layaknya puncak gunung es, just the tip of the iceberg. Hal ini tercermin dari jumlah kasus positif yang ditemukan per jumlah tes di Indonesia yang masih 14%. Angka ini masih jauh di atas standar WHO sebesar 5%. Juga, tingkat kemampuan tes kita masih rendah dan tidak merata. Agar pemerintah makin berhasil, perlu kebijakan dan tindakan testing secara lebih masif. Kebijakan testing lengkap itu meliputi testing, tracing, treating, isolating, and containing. Kebijakan testing secara masif ini sangat mungkin meningkatkan angka kasus positif COVID-19 di masyarakat. Namun, kita semua tidak perlu panik, karena hasil testing yang menyeluruh ini menjadi jalan menuju kesuksesan di dalam mengatasi krisis COVID-19, sebagaimana pengalaman negara lain yang dinilai sukses dalam memerangi pandemi. Jika ancaman COVID-19 dapat sepenuhnya kita hentikan, kehidupan ekonomi dan sosial akan dapat dipulihkan. Jika ini terjadi, rakyat Indonesia akan kembali memiliki harapan dan keyakinan bahwa masa depannya tidak gelap. Para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air yang saya cintai, dampak langsung dari krisis kesehatan ini telah membuat ekonomi kita terpukul. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% dari yang semula 2,97% di kuartal pertama menjadi minus 5,32% di kuartal kedua. Sementara pada kuartal 3 ini, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi masih negatif. Ini berarti kita berada di tepi jurang resesi. Hampir semua sektor utama yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto mengalami kontraksi, seperti sektor industri, perdagangan, konstruksi, pertambangan, dan sektor lainnya. Ini semua berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran. Diprediksi terjadi gelombang pengangguran baru sebesar 5 juta jiwa, menambah angka pengangguran hingga 12,7 juta jiwa. Situasi ini juga akan berimplikasi pada meningkatnya angka kemiskinan dan juga ketimpangan sosial di tengah masyarakat kita. Saya ingin mengingatkan sebuah fakta sejarah 12 tahun lalu. Meski ada perbedaan dari segi penyebab krisisnya, di mana krisis tahun 2008 terjadi akibat financial crash di Amerika Serikat. Sedangkan krisis saat ini disebabkan oleh COVID-19 di Tiongkok. Tetapi keduanya memiliki dampak yang sama, yakni terjadinya krisis ekonomi global. Alhamdulillah saat itu, krisis ekonomi global tersebut tidak sampai melumpuhkan ekonomi Indonesia dan menyengsarakan kehidupan rakyat kita.
di bawah kepemimpinan Presiden SBY dan Partai Demokrat sebagai the ruling party, kita bersama-sama bisa keluar dari krisis itu. Saya meyakini keluarnya Indonesia dari krisis ekonomi global tahun 2008 adalah karena bersatunya kita untuk mengatasi krisis itu bersama-sama. Ada kesatuan komando dan kerjasama yang baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ekonom, para pelaku dunia usaha, baik besar maupun kalangan UMKM, serta dukungan seluruh masyarakat. Melalui keep buying strategy, kita bisa menahan jatuh bebasnya demand, sehingga bisnis tetap bisa bergerak. Golongan miskin dan kurang mampu dibantu melalui BLT, bantuan langsung tunai, sehingga masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dunia usaha juga dibantu untuk mencegah gelombang PHK besar-besaran. Kebijakan stimulus fiskal juga mampu menjaga kepercayaan pasar di Indonesia. Saya yakin bahwa sekarang pun kita bisa melakukan hal yang sama. Untuk itu, guna mengatasi tekanan ekonomi akibat pandemi ini, diperlukan upaya yang konseptual, sistematis, dan nyata untuk memulihkan perekonomian kita. Kelumpuhan ekonomi yang kita rasakan hari ini harus segera dihidupkan kembali agar ancaman resesi yang dalam dan berkepanjangan dapat dicegah. Pertumbuhan dapat ditingkatkan lagi, lapangan pekerjaan dapat diciptakan lebih banyak, kemiskinan dapat dicegah untuk tidak makin memburuk, serta dunia usaha termasuk UMKM dapat digerakkan kembali. Saudara-saudara, selain memberikan tekanan terhadap dunia usaha, pandemi ini juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, masyarakat yang tengah mengalami kesulitan hidup yang serius wajib mendapatkan bantuan dari negara, pemerintah, dan masyarakat yang lebih mampu. Bantuan ini meliputi bantuan untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangga yang mengalami kesulitan karena hilangnya mata pencaharian, serta bantuan nyata sebagai konsekuensi dilakukannya pembatasan sosial yang ketat, dan bantuan kepada rumah tangga agar lebih bisa memproteksi diri dari kemungkinan tertular COVID-19. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan persoalan pendidikan yang mengancam kualitas generasi bangsa ke depan. Saat ini, anak-anak kita terpaksa harus menjalani proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang membutuhkan jaringan internet dan perangkat digital yang memadai. Kita tahu, banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan perangkat tersebut. Para kader dan keluarga besar Demokrat yang saya cintai, saya memahami tidak mudah untuk mengatasi persoalan COVID-19 ini. Tapi insya Allah, jika kita melakukannya bersama-sama, kita bisa mengatasinya lebih baik lagi. Selain itu, langkah-langkah untuk mengatasi krisis besar ini umumnya telah dilakukan pemerintah. Namun, melihat perkembangan situasi dan hasil nyata yang ada saat ini, upaya itu masih harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Kami optimis, jika kita bersatu dan bekerja bersama dalam menghadapi pandemi ini, maka dua-duanya bisa kita selamatkan, baik manusianya maupun ekonominya. Jangan ada yang dikorbankan. Jangan sampai krisis ini menyengsarakan rakyat kita lebih dalam lagi. Untuk itu, saya mengajak seluruh kader Demokrat, bersama semua elemen bangsa dan masyarakat luas, untuk ikut menyukseskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh negara dan pemerintah hingga saat ini. Melihat besarnya krisis yang kita hadapi, disertai dengan pengalaman sejarah masa lalu, kita harus sadari bahwa tanpa kebersamaan dan dukungan semua elemen bangsa serta masyarakat luas, tidak mungkin krisis saat ini akan dapat kita atasi. Sebenarnya, sejak pertengahan Maret 2020, ketika Partai Demokrat memberikan 6 rekomendasi kepada pemerintah, kami sering mengingatkan, jangan gagal fokus. Jangan terlalu fokus pada asapnya, tetapi lupa memadamkan apinya. Yang saya maksud api adalah pandemi COVID-19, sedangkan asapnya adalah dampak ekonomi sosial yang menyertainya, termasuk pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Tetapi sekarang, setelah persoalan pandemi dan tekanan ekonomi sudah semakin kompleks, maka pilihan antara pembukaan aktivitas ekonomi dan upaya menekan penyebaran virus layaknya dua sisi mata uang. Wilayah yang termasuk zona hijau atau bebas COVID bisa dibuka aktivitas ekonominya dan kita jadikan penyangga ekonomi. Sementara wilayah yang masih termasuk zona kuning atau merah,
kita harus tegakkan kedisiplinan semua pihak untuk menekan pandemi. Ekonomi dan kesehatan masyarakat kita selamatkan bersama-sama agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah dan bersifat multidimensional. Sesungguhnya meski berada di luar pemerintahan nasional, Partai Demokrat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk bisa menangani pandemi COVID-19 secara cepat dan tepat. Di parlemen, fraksi Partai Demokrat mendukung dilakukannya realokasi dan refocusing anggaran negara untuk bantuan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Sedangkan di lapangan, seluruh kader Partai Demokrat di berbagai wilayah tanah air melakukan aksi nyata untuk meringankan beban masyarakat mengatasi krisis. Misalnya, sejak Maret 2020, kami telah dan akan terus menjalankan Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona dan juga Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Kami mendistribusikan berbagai alat kesehatan kepada masyarakat, khususnya tenaga medis. Kita sepakat bahwa para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya adalah garda terdepan dari perang semesta, total war, melawan COVID-19. Bantuan kesehatan itu antara lain alat pelindung diri, sarung tangan medis, masker N95 dan mikroventilatornya, vitamin, hand sanitizer, sabun cuci tangan, wastafel portable, serta melakukan penyemprotan disinfektan di lebih dari 85.000 titik di seluruh tanah air. Selain itu, kami juga mendistribusikan lebih dari 1 juta paket sembako serta bantuan langsung tunai. Bantuan ini terutama ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak langsung krisis ekonomi akibat kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Alhamdulillah, kedua gerakan nasional ini berhasil menggerakkan seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat hingga mampu mengumpulkan dana swadaya dan mendistribusikan bantuan senilai lebih dari 250 miliar rupiah. Sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, bantuan yang kita berikan sepanjang membawa manfaat bagi masyarakat berarti kita telah menjadi bagian dari solusi. Untuk itu, selaku pemimpin Partai Demokrat, saya bersyukur, berterima kasih, dan bangga terhadap para kader dan simpatisan Partai Demokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang telah mengambil bagian dan berperan secara aktif mengatasi krisis saat ini. Namun, pekerjaan belum selesai. Mari kita lanjutkan kerja nyata kita. Pertama, bantu atasi pandemi COVID-19. Bagi kader Demokrat yang menjadi kepala daerah dan legislator, kawal kebijakan, program, dan anggaran, serta pendistribusian bantuan secara cepat dan tepat sasaran. Kita harus mengejar keterlambatan, testing, tracing, treating, isolating, and containing. Sementara bagi kader Demokrat lainnya, lanjutkan terus Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona. Bukan hanya membagikan masker dan alat kesehatan, tetapi juga mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk terus disiplin, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kedua, bantu pemulihan ekonomi. Kawal kebijakan penyelamatan dunia usaha. Jangan sampai dunia usaha ambruk, sehingga akan banyak PHK dan berdampak buruk pada kehidupan sosial. Selamatkan para pekerja informal, honorer, dan lepasan, serta pelaku UMKM yang berjumlah jutaan. Pada krisis ekonomi 1998 dan 2008, UMKM adalah salah satu kartu penyelamat ekonomi nasional. Tapi kini, UMKM yang berkontribusi 60% terhadap PDB justru yang paling terpukul. Untuk itu, sebagai bentuk perhatian terhadap para pelaku UMKM, saya instruksikan kepada seluruh pimpinan DPD, DPC, kepala daerah, dan anggota dewan dari Partai Demokrat untuk menjalankan program yang telah saya canangkan. Gerakan Nasional Partai Demokrat Bina UMKM. Jika setiap DPC membina dan mendampingi minimal 20 pelaku UMKM, termasuk pedagang kaki lima, maka paling tidak ada lebih dari 10.000 UMKM yang bisa kita bantu dan berdayakan di seluruh tanah air. Ketiga, bantu kesulitan rakyat di sekitar kita. Mari kita lanjutkan Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Kita juga perlu membantu pemerintah mempercepat pendistribusian dana bantuan sosial, termasuk skema bantuan langsung tunai, untuk mendongkrak daya beli masyarakat kita. Ini penting,
Sebab kecepatan dan akurasi program ini akan sangat menentukan penyelamatan ekonomi negara. Sementara di sektor pendidikan, kita juga perlu membantu adik-adik pelajar yang kurang mampu dan para tenaga pengajar yang terkendala dalam proses pembelajaran jarak jauh. Saya mengapresiasi inisiatif sejumlah kader yang telah menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis di lingkungannya. Karena itu, saya mendorong kepada para pimpinan, kader dan simpatisan Demokrat di seluruh tanah air untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan nasional Partai Demokrat Wi-Fi gratis di daerah masing-masing. Ikhtiar ini kita lakukan untuk mencegah terjadinya educational and generational catastrophe. Mari selamatkan pendidikan anak-anak kita, generasi muda kita. Karena kualitas pendidikan mereka hari ini akan menentukan nasib dan masa depan bangsa kita. Para kader Demokrat yang saya cintai, berkaitan dengan 19 tahun kiprah dan pengabdian Partai Demokrat, saya ingin menyampaikan hal penting tentang masa depan Indonesia. Khususnya bagaimana bangsa ini, di satu sisi, bisa mengatasi krisis dan ujian sejarah dewasa ini, tetapi di sisi lain, tidak membahayakan kehidupannya di masa depan. Hal-hal yang membahayakan kehidupan bangsa di masa depan bisa terjadi jika kita alpa, menjaga sendi-sendi kehidupan bernegara, menjunjung tinggi tegaknya konstitusi, mengawal kehidupan demokrasi, menegakkan hukum dan keadilan, serta menjaga persatuan dan kerukunan bangsa yang penuh dengan toleransi. Karenanya, marilah kita, baik negara, pemerintah, pelaku dunia usaha, media massa, dan masyarakat, saling ingat mengingatkan dan bekerja sama. Jangan sampai situasi krisis dan darurat saat ini, tanpa disadari, mendorong kita melakukan hal-hal yang justru mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Janganlah kita mengatasi masalah dengan cara menimbulkan masalah yang lain. Sebagai contoh, di tengah-tengah upaya kita mengatasi COVID-19, Partai Demokrat tegas menolak agenda-agenda politik yang justru menimbulkan kegaduhan politik dan mengganggu upaya pemerintah yang harus fokus mengatasi pandemi COVID-19. Kami memang menolak RUU HIP karena menimbulkan kontroversi yang tinggi dan bisa memecah belah persatuan bangsa. Partai Demokrat menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara yang telah dirumuskan oleh para pendiri Republik dan dicantumkan dalam konstitusi kita. Posisi kami kokoh, berada di garis politik moderat, menolak ditarik ke ekstrem kanan atau kiri. Partai Demokrat adalah partai tengah yang berlandaskan Pancasila dengan garis ideologi nasionalis religius. Kita juga harus mencegah penyimpangan dan kemunduran kualitas demokrasi, sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara. Kebebasan sipil semakin rapuh, eksploitasi politik identitas membuat masyarakat terbelah. Independensi dan netralitas sebagian media juga semakin dipertanyakan. Ruang politik digital terasa lebih sesak akibat provokasi, hoaks, kebohongan, dan ujaran kebencian yang melampaui batas. Dengan jujur, kita harus mengakui bahwa beberapa fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia. Setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Namun, hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab. Di sisi lain, negara wajib mendengarkan suara rakyatnya, termasuk kritik dan pendapat yang berbeda. Jangan karena kita tidak tahan menghadapi kritik, lalu kebebasan sipil dibatasi, dan kualitas demokrasi kita korbankan. Kritik dari masyarakat adalah ekspresi kepedulian rakyat terhadap pemimpinnya, dan kecintaan rakyat terhadap negaranya. Rakyat ingin negara, pemerintah, dan para pemimpinnya sukses. Mari dengarkan suara rakyat. Jika pemerintah baik pusat maupun daerah mau mendengar rakyatnya, maka rakyat juga akan menghormati dan mencintai pemimpinnya. Saya ingin mengingatkan, demokrasi yang kita pilih dan rebut melalui gerakan reformasi tahun 1998 dan juga gerakan-gerakan rakyat lainnya sepanjang sejarah Indonesia tidak diperoleh dengan mudah. Perjuangannya membutuhkan pengorbanan, keringat, darah, air mata, dan bahkan taruhan nyawa dari para aktivis, mahasiswa, dan para pejuang demokrasi lainnya. Karena itu, perangkat dan instrumen demokrasi ini harus kita pastikan tetap berjalan sesuai tatanan. Ini penting agar demokrasi kita tidak berjalan pincang. Jangan justru mundur lagi ke belakang. Terlalu mahal harga yang harus kita bayar
jika kita harus kembali lagi ke zaman sebelum reformasi. Kemudian, tatanan demokrasi yang baik juga menghendaki supremasi hukum. Hukum adalah panglima dalam kehidupan bernegara. Karena itu, demokrasi harus dijalankan di atas koridor hukum yang independen, netral, dan imparsial, bukan penegakan hukum yang mudah diintervensi, dipolitisasi, atau bahkan dimanipulasi. Karena itu, mari bersama-sama kita pastikan agar pedang keadilan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. No justice, no peace. Artinya, absennya keadilan akan berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Jalan demokrasi dan tegaknya keadilan adalah pilihan kita. Keluarga besar Partai Demokrat yang saya banggakan, di penghujung tahun 2020 ini, kita akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di 270 daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Kita semua tentu sulit membayangkan betapa berbeda dan beratnya pilkada di masa pandemi ini dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Di satu sisi, para calon kepala daerah harus menyapa rakyat. Namun di sisi lain, harus menjaga jarak. Demi keselamatan kita semua, saya instruksikan kepada para calon kepala daerah dari Partai Demokrat untuk menjalankan kampanye dengan menerapkan protokol COVID-19 secara ketat dan disiplin. Jangan sampai karena pilkada justru menciptakan klaster-klaster baru COVID-19 di berbagai daerah. Saya berharap materi kampanye pun difokuskan untuk menjelaskan kepada masyarakat solusi terbaik untuk krisis pandemi dan ekonomi di daerahnya. Selanjutnya, marilah kita berikhtiar dan berjuang sekuat tenaga dengan niat yang baik, tujuan yang baik, dan diperjuangkan dengan cara-cara yang baik agar para kandidat sukses dan bisa memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat. Berkompetisilah secara sportif dan beretika. Raihlah kemenangan tanpa harus mencabik-cabik fondasi kebangsaan. Jika Bapak dan Ibu terpilih, semoga bisa menjadi kepala daerah yang amanah, bekerja secara efektif, dan menghadirkan hal konkret kepada masyarakat. Jangan obral janji, tapi buktikan dengan kerja dan hasil yang nyata. Demokrat harus berkoalisi dengan rakyat, serap dan dengarkan suara rakyat, karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Saudara-saudara, sebelum mengakhiri pesan saya ini, atas nama Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, tenaga kesehatan, TNI Polri, dan seluruh komponen bangsa lainnya atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan yang telah dilakukan dalam upaya mengatasi COVID-19. Insya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang meridhoi setiap kebaikan yang kita niatkan dan amalkan. Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan dan kembali fokus pada kerja-kerja mewujudkan mimpi besar kita, Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang semakin aman dan damai, semakin adil dan sejahtera, serta semakin maju dan mendunia di satu abad kemerdekaan bangsa. Tetap optimis, terus bekerja keras, dan pantang menyerah. Dream big, work hard, and never give up. Mari kita ubah tantangan menjadi peluang. Mari kita ubah ancaman menjadi kesempatan. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terima kasih. Dirgahayu Partai Demokrat, Tuhan bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.